Aduh, repot juga nih buka-buka bahasa Yunaninya lagi. Ya, supaya kita jangan dibodoh-bodohi oleh terjemahan. Nanti dulu lah. Jadikanlah murid semua ras muridku. Itu aslinya tuh. Jadikanlah murid semua ras muridku. Kan dia katakan tuh, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi ke bangsa Israel saja. Itu kan dalilnya. Maka dalam Matius 28 nomor 19, jadikanlah murid seluruh ras muridku. Karena pada saat Yesus datang ke Yerusalem, ras muridnya tidak semuanya menjadi muridnya. Maka setelahnya kemudian Yesus merintahkan, jadikanlah murid semua ras muridku. Tak ada Bani Israel yang tak boleh jadi muridku. Itu maksudnya. Karena ras murid Yesus itu hanya 12 ras. Bukan semua bangsa. Baptislah mereka misalnya. Ya baptis, silakan aja Anda membaptis orang dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa ini adalah Tuhan satu-satunya, Yesus ini adalah utusan Tuhan, Roh Kudus ini adalah penyampai firman, yaitu malaikat Jibril. Tak ada masalah. Nah, apa pembuktian kemudian? Baca nomor 20-nya. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, mari kita lihat Kristen pertama kali, Katolik. Ada nggak perintah Yesus untuk makan babi? Ada nggak perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Ada nggak perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu? Ada nggak perintah Yesus untuk Natalan? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti ucapan ini kalau dipaksa, meskipun ini ada data tambahan, kalau ini dipaksakan untuk benar, maka ini hanya berlaku kepada muridnya, bukan kepada kalian. Oke lah bang, gini. Karena di situ tertulisnya seperti itu. Oke lah, kita anggap aja semua bangsa itu tidak ada. Dah, salah, mereka salah ya. Terjemahan salah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes salah. Kita bicara universal aja. Iya. Apakah semua yang ada untuk syariat yang ada istilahnya ataupun aturan-aturan yang ada itu harus tertulis ataupun harus difirmankan Tuhan dulu baru kita ikuti? Oh iya, jelas. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tidak berubah. Kenapa bencana-bencana ini tidak ada tertulis di kitab? Kenapa terjadi terus, Bang? Apanya? Kayak misalnya, contoh kemarin, ada nggak tertulis di kitab manapun? Boleh Abang tunjukkan sama saya kalau ada. Bencana Aceh, tsunami. Bencana Palu, tsunami. Gunung Krakatau meletus. Ini meletus, sana meledak, apa sana segala macam. Ada nggak disampaikan di kitab? Kalau memang betul ketetapan Tuhan itu harus tertulis. Oke, kalau di kitab kami ada. Ada tsunami Aceh ditulis. Ada. Coba Abang kasih dalilnya. Oke. Saya download Quran. Iya. Baik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Sebentar. Surat Ya. berapa tadi, Bang? Al-Baqarah ayat 155. Ayat 155. Satu kali lagi kulempar mangkok. Al-Baqarah ayat 155 ya. Baca. Bentar, sabar, loading Bang, loading. Sebentar. Ya. Baru loading. Oke, saya langsung baca terjemahannya Silakan. aja ya. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 155. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Ya, terus. Ayat selanjutnya ya. Kehidupan manusia memang penuh cobaan dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta,
jiwa dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu, dan sampaikanlah kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup. Terus? Yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah apapun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, innalillahi wa innalillahi roji'un. Mereka Itu ada berkata tuh. demikian. Itu Mereka berkata demikian untuk menunjukkan, iya, tapi ini kan ada tafsirannya, Bang. Maksud Maksud saya tafsiran. gini. Ah? Ini kan sudah jelas ini. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wa thamara wa basyiris sabirin. Kami pasti, ini kata pasti nih. Wala nabluwannakum bi syai'in, menguji engkau semua dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan seterusnya. Kematian ini maksudnya. Ini kalau orang Islam itu udah paham bahwa musibah-musibah yang terjadi ini adalah sudah Tuhan canangkan kemudian sebagai ujian. Maka kita umat Islam itu harus siap diuji. Iya, maksud saya di sini kan kalau terjadi bencana, di Alkitab juga banyak kok mengatakan itu. Ya udah. Masalah bencana, tetapi kan masalah saya kan bencana di Aceh ada nggak dikatakan di kitab? Kan nggak ada. Waduh, itu cerita. Andaikan penulis-penulis Bible setelah bencana Aceh itu terjadi masih hidup pada saat itu, mereka pasti nulis. Karena bahkan sebelum adanya Quran ataupun apa namanya Injil, itu di Taurat juga udah banyak kok bencana-bencana kan gitu. Nah, terus? Nah itu tadi, berarti kan tidak semuanya harus tertulis, Bang. Ketetapan Tuhan baru bisa dilaksanakan. Maksudnya apa ini? Anda kan bertanya, apakah di dalam Karena tadi Abang Al-Quran? bilang, masalahnya mana dalilnya Yesus menyuruh atau Tuhan menyuruh ke gereja hari Minggu gitu. Iya, iya, kalau itu jelas, itu kan syariat itu. Itu kan syariat. Syariat itu artinya hukum-hukum yang harus dihadirkan ketika ada perintah dari Tuhannya. Nah sekarang permasalahannya, mana perintahnya? Sedangkan di dalam hari Sabat itu ada perintahnya. Perintah Tuhan itu hanya satu, Bang. Itu makanya saya katakan, saya ini sebenarnya memperbodoh diri berpanjang-panjang berdialog dengan Anda, karena saya sedang berdialog dengan orang yang tegar tengkuk. Apapun yang saya sampaikan pasti ada alasannya. Di dalam kitabnya orang Yahudi Keluaran 31 jelas sekali dikatakan 16-17 itu mereka diperintahkan Sabat dan harus menjadi perintah kekal kepada mereka. Ada perintahnya untuk Sabat, mana perintahnya untuk Minggu? Nggak ada kan? Tapi pasti ada alasan Anda. Coba 1, 2, 3 bicara. Gimana coba Bang? Keluaran 31 nomor 16, nomor 17 wajib bagi mereka untuk mengkuduskan hari Sabtu, dan itu adalah perjanjian kekal bagi Bani Israel. Tak boleh tidak. Al-Nahl 124 yang memperselisihkan hari Sabtu. Ayo. Nah, sekarang mana coba Tapi dalilnya itu. ibadah hari Minggu? Ada nggak? Ya itu yang memperselisihkan hari Sabtu. Hari Minggu perintahnya hari Minggu, ada nggak perintahnya hari Minggu? Nah Tuhanku itu siapa? Yesus kan yang memperselisihkan hari Sabtu. Perintah hari Minggunya mana? Tuhan Perintah hari Yesus, Minggu. Tuhan di Al-Quran itu Tuhan Yesus. Ini udah suka-suka kamu lah. Sekarang perintahnya kemudian untuk ibadah hari Minggu mana? Nggak ada kan? Kalau perintah memang nggak ada, Bang. Makanya saya bilang tadi berarti emang harus, mungkin kalau di Muslim seperti itu ya, harus memang ada perintah dulu baru dilaksanakan. Iya. Coba Anda bacakan saya. Saya Yohanes 14 nomor 31, boleh nggak? Apa Bang? Berapa? Yohanes 14 31. Yohanes 14 ayat 31. Iya. Jadi kalau tadi berbicara mengenai musibah ya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi
dan yang menimpa dirimu semuanya telah tertulis dalam ketetapan Tuhan sebelum kemudian Tuhan itu mewujudkan kejadian itu. Jadi Tuhan semua sudah menuliskannya, sudah menetapkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, kata Allah. Nah sekarang permasalahannya, ketika Anda mengatakan tidak mesti harus tertulis, nah coba Anda bacakan Yohanes 14:31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus tidak melakukan apapun kalau tanpa perintah. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa, itulah yang aku lakukan. Segala sesuatu yang aku lakukan sesuai dengan perintah Bapa kepada aku. Nah, sekarang mana perintah Bapa untuk ibadah minggu? Jujur saja, ya, saya tidak mau ngeles, ya kan? Saya jujur saja memang. Tidak Nggak ada kan? Perintah. Dengar, tidak ada memang perintah untuk beribadah hari Minggu, kan gitu. Memang ada tapinya, Bang. Tetapi apakah salah yang kami lakukan? Iya salah. Yang dibilang salah siapa? Oke. Yohanes 7 tanda-tanda Nabi, Matius 7 tanda-tanda Nabi palsu dan buahnya. Anda lihat. Yohanes berapa? Matius 7. Ini tanda-tanda agama Kristen yang adalah ajaran Nabi palsu. Matius. Iya, Matius 7. Nah, ini tanda-tanda kalian nih. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Nah, mana kehendak Bapa agar kalian ibadah hari Minggu? Tunjukkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan pasti ada saja jalannya ini lolos ini orang. Apa alasannya lagi? Tunggu sebentar, saya baca dulu. Pasti ada. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jangan pernah kau berharap orang-orang kafir itu akan mendatangkan kemudian kebenaran. Sesungguhnya mereka mau kau beri peringatan maupun tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Kenapa, Teng? Itu ada duit di situ 1 gepok. Iya. Oke. Apa alasan saudara? Pasti ada alasannya. Ada saja alasannya. Oh memang. Oh kami memang ini. Memang itu memang. Saya baca apa coba? Tuhan atas hari Sabtu. Surat hari Sabtu. Al-Nahl 1:24. Udah kau diam dulu lah. Apa alasannya lagi? Pertanyaan saya, ada nggak kehendak Bapak agar orang ibadah hari Minggu? Pasti ada alasannya. Bukan begitu, Bang. Tapi Bang, nanti ku baca lagi Bang. Gitu kan? Gimana ceritanya hidayah mau datang kalau begitu? Semua dibantah. Kasih petunjuk. Karena gini Bang, kita kan itu pasti ada kan? Pasti ada. Kita namanya kan belajar. Tidak ada manusia yang bisa memahami isi kitabnya masing-masing secara full ya, memori ya. Tapi setidaknya Bung, kalau Anda sudah disampaikan begini kan gini ceritanya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Ini Yesus berkata-kata kepada muridnya Bani Israel. Karena gini, saya kesini itu jujur kan aja, pasti Bang. ada. Karena ini gini. Saya kesini jujur aja, saya masuk ke komal-komal seperti ini. Padahal banyak nih komal-komal lain, komal-komal Muslim yang lainnya. Tapi kenapa saya selalu masuk ke sini yang adanya Abang Juma? Bukan saya istilahnya memang mau menyerang Anda atau apa? Karena mungkin Anda sedikit lebih paham Bible. Mungkin karena Anda memang belajar penuh mengenai Bible. Jadi saya ini mencari referensi, maksudnya saya mencari pandangan, masukan. Itu nanti saya bisa tanyakan sama kawan-kawan saya dan sama pendeta saya juga gitu. Saya berdiskusi. Jadi apa yang saya dengarkan di sini itu saya rekam Bang. Jujur aja saya rekam dan saya tanyakan. Thank you. Nah, begitu. Jadi Anda jangan salah sangka. Jadi ketika saya menyangkal gitu, saya punya tujuan saya tersendiri, bukan berarti saya melawan, begitu Bang. Tapi paling tidak saya catat dulu ya Bang. Besok lagi aku tanyakan ke pendeta. Iya. Nah, tapi nggak perlu kayak gitu juga ya. Iya, oke, sip. Nah sekarang begini. Yesus berpesan kepada pengikutnya nih, Bani Israel. Jelas di sini bukan Kristen.
Karena pengikut Yesus pada saat itu bukan orang-orang yang tidak bersunat, jelas bukan Kristen di sini, bukan orang Yahudi, bukan orang Romawi, bukan orang Yunani di sini, apalagi orang Belanda, apalagi orang Indonesia, bukan. Maka kita harus mendudukkan perkara ini dengan kedudukan yang semestinya. Kita dudukkan ini dengan duduk yang benar, koridor yang ada. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang mus. Artinya ada non-Yahudi yang nyamar-nyamar seperti Yahudi yang datang ke tengah-tengah murid Yesus. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ini dari buahnya nih. Nah, terus kemudian jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Data nomor 20. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan atau Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ini udah kena nih. Teman-teman Kristen udah kena di sini, karena buahnya itu memanggil Yesus sebagai Tuhan dan tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga pada hari terakhir. Nah, pada hari terakhir ini artinya seluruh orang Kristen pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada mereka siapa ini? Yang memanggil Yesus Tuhan, yang bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Dan aku akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Nah, ini buah dari nabi-nabi palsu ini ada di mana? Di Islam atau di Kristen? Jujur dulu. Jujur dulu, Bang. Anda mau belajar kan? Makanya saya tanya, jujur dulu. Buah-buah pengajaran nabi palsu ini ada di Islam atau di Kristen? Abang nanya saya. Iyalah, mana lagi? Kan tadi saya kita ngomong. Masa nanya pohon lagi? Saya rasa di semua agama ada ya. Ngeles lagi. Itu ngeles lagi kan? Kenapa larinya ke semua agama? Ini berbicara Yesus dengan kaumnya Bani Israel. Tanda-tanda nabi palsu itu nanti Kita tidak akan mendengarkan, Bang. Karena saya tadi tidak mendengarkan apa yang abang bicarakan. Ya ini loh, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sesungguhnya dia adalah serigala. Oh, iya benar-benar ada. Tanda-tanda atau buah dari pengajaran nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir pengikut nabi palsu ini memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, kemudian bermujizat pakai nama Yesus. Ini pengikut nabi palsu. Pada waktu itulah Yesus akan berkata kepada pengikut nabi palsu ini, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini pengikut nabi palsu yang diusir. Apa ciri-cirinya? Itu tadi, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, buah dari pengajaran nabi palsu ini ada di Islam atau ada di Kristen? Kan itu poinnya. Iya. Ada di Kristen. Ada di Kristen. Nah, gimana itu saudara TNT? Ternyata Anda buah dari pengajaran nabi palsu. Ya bang, benar. Kristen bang. Kristen kan? Itu Terus kenapa masih menjadi Kristen? Iya. Karena abang cuma ngambil sebagian. Loh, yang mana lagi yang harus saya ambil? Ya motivasinya apa dulu di situ? Kamu menerima cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Jangan mengharap imbalan kalau melakukan segala sesuatu, ya kan? Bukan, ini kita berbicara mengenai nabi-nabi palsu, Bang. Bang, saya mau nanya, kan yang sempurna nih, tapi kenapa berjalan di Taurat ya, nggak di ajaran para rasul? Maksudnya? Kenapa Taurat tidak berjalan para rasul? Maksudnya kan gimana itu? Quran kan ajaran para rasul tuh, rasul-rasul ditolak. Maksudnya gimana bang? Coba yang agak bagus sedikit narasinya biar saya. Ya gini, ya kan berdasarkan Al-Maidah 46. Ya. Yang Musa dengan Tauratnya, Isa datang membenarkan. Ya, yang dibenarkan kan Isa. Itu, yaitu ajaran Islam itu ya kan? Iya, terus? Ya, terus kenapa berjalannya di Taurat?
mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan, tata jalan ibadahnya kayak orang Yahudi. Ya, itu kan nggak sempurna bang. Itu gimana ya? Agamamu agamamu, agamaku agamaku, itu kan nggak rahmatanil alamin. Kan rahmatanil alamin itu mari semua kepadaku, ya kan, menjadi saksi buat semua orang, semua bangsa sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 1 ayat 8, ya kan? Maksud Anda gimana? Iya, Isa- kenapa Islam berjalannya di atas Taurat? Saya mana Islam berjalan di atas Taurat itu maksudnya gimana? Iya, mengharam-haramkan, mengkafir-kafirkan. Loh, itu syariat Itu kan yang nggak datang sempurna, kok. bang. Menurut Yesus haram nggak makan babi? Ya itu kan menurut Yesus. Buat Yahudi, ajaran Yahudi. Sekarang ajaran rahmatan Terus kenapa Yesus mengharam-haramkan juga? Rahmatan il alamin, ajaran rahmatan il alamin Oh, kepada semua bangsa. Ajaran iya. yang tidak memblok-blok bang, agama yang nggak mengkotak-kotakan. Ya, ini Islam datang untuk seluruh umat manusia. Iya, kenapa masih mengharam-haramkan, Lah, mengkafir-kafirkan? itu Tuhan yang mengharamkan, itu Tuhan, bukan kami yang mengharamkan, Tuhan. Oh, Loh. kamu kan bukan orang Yahudi, tidak mengikuti Taurat. Kenapa lari Kan ke Yahudi? Rasul-Rasul Tadi membawa saya ajaran dituduh, Isa. tadi saya dituduh mengikuti Taurat, Rahmatan sekarang saya lil dituduh tidak alamin. mengikuti Taurat. Ada nggak batu tawas yang bisa pakai lempar sekarang- kepala Anda dari sekarang sini ya? gini, Cari dulu ya. Kata, Orang stres. Udah diam dulu. Semakin udah diam. Semakin Anda berbicara semakin memalukan, dia nggak nyambung. enggak, tata ibadahnya aja sama kayak Yahudi. Ada Karena kami Tuhannya satu sama. Iya. Ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan yang sama, ya sama juga diperintahkan kepada kami. Yang lucu Ya, itu ibadah kan Anda. Taurat, bang. Kiri kanan Mengharam-haramkan. kaki angkat, kiri kanan tangan diangkat, tepuk tangan maju udah tahu selangkah, nggak kalau Muhammad itu mundur percaya selangkah, loncat kiri pak pak pak, loncat kanan pak pak pak, mari loncat celana kedodoran, lompat kiri tak tak tak, lompat kanan tak tak tak, gigi palsu berjatuhan. Itu di mana perintahnya? Nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau orang-orang terdahulu sujud dalam beribadah, hari ini pun kami sujud beribadah karena itu perintah. Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang menyembah, beribadah, sujud kepada aku. Itu. Kenapa lari? Musiknya tadi bagus toh. Gitu loh bang. Jadi kalau Anda membawa Al-Ma'idah ayat 46 tidak ada hubungannya. Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Nabi Isa, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya itu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Apa masalahnya? Yesus datang kemudian, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan, aku datang untuk menggenapi. Ini Al-Quran Al-Ma'idah 46 mengiyakan itu. Yesus datang diiringi jejaknya Nabi Musa, Daud, Salomo, Yeremia, siapa lagi? Yesaya, siapa lagi? Samuel, siapa lagi? Semuanya diiringi jejaknya kemudian sampai kepada Yesus mengajarkan isi daripada Taurat. Terus apa yang Anda komplain? Ya, mengenai ajarannya, bang. Nah, Ya kan, kenapa di situ ajarannya? dikatakan ya kan, hampir di semua isi Quran tuh rasul-rasul tuh ditolak. Mati aja. Yang menolak Balas rasul ya, itu anak-anak. siapa? Kenapa ditolak? Semua rasul itu menuhankan Yesus, bang. Oh, rasul maksud Anda itu orang-orang Yunani itu. Enggak, rasul itu adalah orang yang diutus oleh Nabi Isa. Anak-anak. Parah. Semua Surat- rasul Iya, sebelum Isa itu kan Surat-surat nggak ada Paulus rasul. itu bukan Hanya untuk seorang kita. nabi. Surat-surat Paulus itu untuk orang-orang tertentu, bukan untuk kita. Ngapain kita ikutin? Surat Paulus itu ya untuk orang-orang di mana surat itu diutus. Itu ada itu surat Paulus di Al-Hijr 13, Mati, ketentuan yang sudah berlalu. Tinggi Ya sekali kan? materinya ini. Al-Taha- Tamatan surat apa ini? Taha 133 mengenai karunia. Melekut ya saya. Itu ajaran Paulus. Al-Hijr ayat berapa? Al-Hijr ayat berapa tadi? Al-Hijr ayat
13. Ayat 13. Paulus. Ayat 13. Ketentuan-ketentuan. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya kan? Itu sama Kemudian dengan Efesus kadzalika 2 ayat nasluquhu fi 15. qulubil mujrimin. Apa lagi? Kemudian ayat Iya, 13-nya. Rasul itu tidak mengikuti Ayat 13 ada yang tahu sudah teman-teman. berlalu. Ayat 13 Ada tahu. apa bunyi itu? La yu'minuna bihi wa qad halak sunnatul Kadzalika awalin. nasluquhu fi qulubil mujrimin. Ya. Itu ayat Kalian 13 ayat seperti 12. orang Iya. Yahudi yang Mereka tidak mempermasalahkan beriman dari kepada siapa? Al-Quran dan sesungguhnya Yang telah berlalu mengolok-olok sunnatul para terhadap rasul. orang dahulu. Al-Hijr 13 kan. Mana Paulusnya di sini? Iya, itu kan ajarannya. Ketentuan-ketentuan yang sudah berlalu, sanad Apa sih yang ini? yang sudah berlalu, ajaran yang Kacau ya. telah berlalu. Kacau Tidak kan. ada orang Islam mengakui si Paulus botak Itu sama dengan Efesus 2 ayat 15. Mati meja. Apa nak Efesus lagi bedu? Gimpe kenapa larinya ke Efesus? Ya, surah Hud 118 menjadi satu umat. Itu ajaran Paulus juga. Yang adalah Isa adalah kepala. Islam adalah kepala. Islam itu berbicara Yesus kan, yang ada di sisinya, agama yang ada di sisinya. Ini kayaknya muridnya bom ini lepas ini. Enggak, saya enggak kenal bom-bom. Yang ada di sisi Allah siapa? Yesus, Isa. Tuhannya Paul. Yang turun dari kalau, surga, bro, diam dulu. mengetahui rahasia langit dan bumi. Woi, diam dulu, Al-Furqan diam. 6 dan 7. Tuhannya Paulus siapa? Tuhannya yang Paulus. berjalan, berkeliaran keliling di pasar. Paulus siapa? Tuhannya Paulus siapa, bro? Tuhannya Paulus. Kan dianggap dongeng itu waktu Rasul datang memberitakan kabar gembira. Yang turun dari surga siapa? Tuhannya Paulus siapa? Itu berbicara siapa? Berbicara Yesus. Ini ngomong yang sendiri dari dia ini. surga. Udah. Lepas ini dari bom pengawasan bom ini. Islam. Ini. Islam. So, kamu Yang mau adalah tanya Yesus, apa, Muhammad paparkan percaya dengan Yesus, baik, bro. biar jelas. Karena dia Rasul. Rasul itu adalah orang yang telah menjadi percaya, menjadi Ditanya, Kristen. kau ditanya Roma satu 16 pertanyaan ayat. nggak bisa jawab, diam dulu. Saya beri kesempatan. Tuannya Paulus siapa? Tuannya Paulus, Yesus. Tuannya Maria siapa? Tuannya Maria, Yesus. Anaknya Maria? Allahnya Bapa. Lah, Bapa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. loh ada Dan berapa Tuhan? Itu kan. Tuhan ada berapa? Woi, Tuhan ada berapa? Jangan pertanyaan menjebak. Masalah Tuhan ngalah Kata dia. Yesus nih ya, Menjebak ibuku katanya. dan saudaraku Udah, diam, adalah Bang. mereka Mengganggu yang aja. melakukan perintah Diam, Bapa. mengganggu. Adalah mereka yang Terusin Bang Jumah, mengganggu aja deh. Iya, gimana sih abang ini? di mana, Bang? Pertanyaannya itu aja. Apa pertanyaannya? Islam itu sempurna di mana? Kan harus percaya kitab sebelumnya. Iya, Kalau tapi kitab yang dimaksud di sini, Bung, adalah kitabnya Nabi Isa. Kitab sebelumnya Isa itu adalah Allah yang akan turun menjadi hakim adil. Hadis Muslim 127. Wih, Saya cuma tahu satu doang itu hadis, Bang. luar biasa. Yang lain nggak tahu. Iya, Luar iya, iya. biasa. Luar biasa. Isa itu Yesus sendiri kan. Wih, Nama yang Allah berikan kepada pribadi yang menjadi manusia. wih, Ya kan, Islam. Menjadi satu umat. Surah Hud 118, Al-Maidah 48. Ada di surah apa lagi tuh? Banyak itu ada ditulis di surah apa tuh saya baca. Itu ajaran Paulus itu. Kamu tahu enggak kalau di dalam Quran itu penyembah Nabi Isa, penyembah Yesus itu lebih rendah dari babi? Oh enggak, Bang. Oh, enggak gimana? Berarti Muhammad lebih Kan rendah jelas dari babi ayatnya dong. itu. Muhammad lebih rendah dari babi dong. Kok bisa kan dia enggak nyembah Yesus? Yang nyembah Yesus Kata yang rendah dari siapa? Muhammad nggak babi. menyembah Yesus. Imannya ditolak itu. Korban Yahudi itu. Kan Yahudi yang menolak Rasul itu Yahudi. Yang Hancur menolak kepalanya. Isa adalah anak Hancur Allah nih itu otaknya, Yahudi. otaknya hancur nih. Jadi Hancur nih. berdasarkan Bible dia sudah nggak bisa Berdasarkan membuktikan Al-Quran 10 sampai Yesus 34, Tuhan, ngambil-ngambil Rasul dari datang Quran. ditolak.
Padahal di dalam Quran jelas Ayat-ayat sekali dipalsukan. bahwa para Cuman penyembah Muhammad Yesus itu ditolak. lebih rendah daripada babi. Muhammad sedih, bro. Sarul bariyah. Muhammad Kan jelas sedih. itu di situ. 3/4-nya Al-Quran itu hanya sebagian berita para rasul. Karena sebagian diambil, sebagian dibinasakan. Inilah Al-Baqarah kalau 87. Anda menggunakan kata rasul, sehingga rasul dalam Al-Quran itu Anda artikan Paulus, Lukas dan kawan-kawan. Sama, Bang. Itu kan di Al-Quran kabar gembira. Kabar gembira itu Parah. kabar baik. Ini makanya saya melarang orang Kristen Sama. menggunakan kata rasul. Tahu nggak yang mengolok-olok rasul, yang menolak Yesus? Itu Bang Zuma dan kawan-kawan, sama kayak yang di Al-Quran. Iya, yang di Al-Quran itu kan rasul-rasul ditolak. Itu di dalam kitab saudara, Makanya Islam sejati, Paulus itu disebut sejatinya rasul. Islam itu Siapa yang percaya menyebutnya Yesus rasul? Tuhan. Agama yang ada di sisinya. Siapa yang menyebut Paulus itu rasul? Siapa yang menyebut Paulus itu rasul? Ya yang mereka yang percaya kepada Paulus lah. Yang diajarkan Di mana dalilnya murid-muridnya. Paulus? Ya, di mana Paulus disebut rasul? Di mana? Gimana? Di surah-surahnya dia kan ada di Roma 16 ayat Tadi 7 kalau juga. Al-Quran hafal, giliran kitabmu sendiri tanya Di Roma 16 ayat 7 suratnya katanya. yang lebih dahulu menjadi rasul sebelum aku. Roma 16 ayat 7. Rasul-rasul Roma adalah 16 orang yang telah ayat 7, menjadi oke. percaya. Bro Nda, aku masuk dikit ya. Oke, Roma 16:7 katanya. Oke. Oke. Saya cari dulu kata rasul dek di situ. Ada enggak? Siap. muncul? Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang pernah dipenjara bersama-sama dengan Jadi sedih Bro Nda. Saya nggak menghujat Islam, bro. Saya pengen Islam sempurna. Sempurnanya. Jadi Islam nangis kan itu Guru Nda adalah IWG? percaya Ini Yesus. gara-gara lu ini. ada rasul Gini. di penjara. Saya nggak menghujat itu, saya dibilang Gini, menghujat. gini, di IWG. bawah. Dan orang-orang yang saya nggak terpandang menghujat. di antara rasul di sini. Jauhkanlah saya dari menghujat. Ini apostolos ini, Bu. Karena Islam itu Yesus sendiri. Islam itu saya Apostolos percaya. di sini, Isa apostolos, apostolos bukan rasul. Iya, apostolos. Apostolos Santai-santai. kalau di Indonesia kan apa? Ya, pembawa kabar gembira, Apostolos. Kayak gini loh IWG apostolos kalau di bahasa Indonesia itu kurir galon. Rasul kalau Indonesia rasul. Iya, pembawa Kalau air ya, kurir Kalau galon. rasul Indonesia. Sama aja. Itu Kalau rasul bahasa di Arabnya dalam Quran utusan. itu membawa kabar gembira. Aku kira apostolos Kabar bahasa gembira Indonesianya dan kurir Quran. galon Bro Nda. Utusan. Oh siap. Jadi gini IWG, kalau misalnya Yesus ini adalah Islam itu sendiri, di Islam itu kita tidak ada pengajaran mengawini Yesus nanti di sorga. Ya itu kan kalian kan hanya sebagian berita para rasul. Rasul Nah, lagi. Iya kan? Nah ya Surat sebagian berita para rasul ini, kalian nggak tahu fullnya. Kalian harus Nah, tahu ya. full. coba apa pengajarannya? Apa pengajarannya ketika kita mengawini Yesus di sorga? Apa pengajarannya? Bro, kawin itu Iya. bukan berarti kita bersetubuh, bro. Ya ngapain? Ya kan namanya akad itu, kawin itu. Kayak kita membeli mobil juga akad kawin itu Suaranya akad. Kawin MKC kan orang ini. binatang kawin kan? Suaranya MKC. Nah coba nanti ketika kita menjadi mempelai Yesus itu ngapain kita jadi mempelai Yesus? Emang sudikah kiranya Yesus menjadi istri gua di sorga? Sudi? Jangan pakai logika, bro. Pakai apa? Jangan dipakai Pakai birahi? Jangan pakai Kalau nggak pakai jangan logika? pakai logika. Kalau nggak Karena pakai logika, pakai birahi. Nggak pakai bahasa letterlek seperti itu. Ya udah. Itu hanya sebuah perumpamaan, kiasan. Sudikah kiranya IWG? Kiasan. Sudikah kiranya pengajaran Kiasan. Yesus ini? Kalau misalnya gua terima pengajaran Yesus, sudikah kiranya Yesus menjadi istri gua nanti di sorga? Ya, itu kan terserah elu. Oh, Pokoknya mantap Islam kalau itu gitu. sempurna karena Isa yang adalah Al-Masih, jadi Isa Am. Iya, Isa emang ini Am, Isa ya ada konsepnya. di sisi Allah yang turun Konsepnya dari gini. surga.
konsepnya gini, di kami itu Al-Furqan tidak ada 6 ajaran dan 7. mengawini Al-Furqan 6 dan nabi, 7 yang mengawini dari surga Tuhan gitu. mengetahuilah Di kita nggak ada yang kayak rahasia gitu langit dan IWG. bumi. Cuma kalau di lu itu ada, makanya Makan kami menolak makanan, itu. jalan berkeliling pasar-pasar, dianggap dongeng itu. Ketika Suaranya Rasul Muhammad MKC. datang memberitakan. Lah iya IWG, maksudnya gitu. Gimana Jangan-jangan kita MKC mau dapat HP nih dalam penjara Rasul ini. itu percaya Yesus Tuhan, bre, 100%, bre. Iya, percaya Makanya Yesus di Tuhan. Al-Quran Karena itu apa? ditolak. Karena mereka itu Korban mengimani akan Yahudi mengawini kalian. Yesus di surga gitu loh. Kami nggak bisa begitu. Kami nggak bisa begitu. Masa Ya kita udah, mengawini jangan Yesus? begitu. Ya, coba bayangin. Ini ada seonggok Tuhan berbentuk manusia berkelamin pria. Lalu kemudian kami yang pria mengawini pria juga. Dan pria ini mempunyai jabatan Tuhan. Otaknya di mana, kawanku? Otaknya di mana? Otaknya jangan begitu, bre. Itu enggak secara seperti itu. Wahyu 19 nomor 7, Perumpamaan, bersukacitalah kiasan. karena perkawinan anak domba akan segera tiba. Iya, gitu. masa kita kawin sama domba? Loh, kawin sama Yesusnya itu loh. Kawin sama Yesusnya itu loh. Itu cuman kiasan. Perkawinan Oke. anak domba itu. Oke, kiasan tentang apa gitu? Ketika kita mengawini Yesus ini itu mengkiaskan Menjadi apa? milik. Itu sama dengan menjadi milik, menjadi kepunyaan. Nah, artinya Yesus menjadi milik gua Ya kan? Anak-anak Allah, bukan berarti ya Ya. menjadi anak-anak Allah yang Nah, berhak menerima ahli waris kerajaan Allah, menjadi nah kepunyaannya. ahli waris ini didapatkan dengan cara mengawini Yesus kan gitu? Ya menjadi kekasihnya. Lah iya itu dia maksud gua. Ya menjadi kepunyaannya. Nah sekarang lu kekasih. bayangkan pengajaran Jangan Islam itu leper memang seperti ada. Coba kawin tunjukkan. bersetubuh. Coba tunjukkan dalam Islam ajaran mengawini yang Tuhannya Kristen ada nggak? Nah, ketawa kan lu karena itu otak lu nggak dipakai gitu loh. Makanya jangan otak disama-samakan kita tuh lagi terbatas, gitu. bro. Otak Apa kita tuh? tuh terbatas. Ya otak kita terbatas juga ya jangan kurang Iya. ajar gitu loh. Masa ada Jangan pengajaran pakai rasul-rasulnya kalian mengawini Yesus mau disamakan dengan Islam, sedangkan di Islam mengawini bidadari. Apakah Yesus bagian dari bidadari? Kan nggak mau. Itu Nah, ajaran yang tidak tertawa, bisa kan? saya Udah bayangkan mulai ini sadar. Bidadari. kalau saudara NTT ini jadi mempelai wanita nanti di sana. Waduh, Iya, itu kalau bahaya. mempelai wanita masih mending Gurunda. Kalau Yesus yang menjadi mempelai wanita, buat orang-orang Kristen coba, Waduh. makin sakit. Iya kan? Ya, Karena kan sekarang gini aja ajaran Islam orang itu Kristen ini kan intinya ajaran ada para pria rasul, dan kan? wanita ya, ada pria dan wanita, iya enggak? Nah, Yesus nanti akan menjadi kekasih yang pria, Yesus akan menjadi Ya kan? kekasih yang wanita. Aduh, itulah IWG. Makanya Iya, tapi intinya Islam itu berhentilah. ajaran para rasul, bro. iya, Inti bukan Quran itu- ajaran apostolos, rasul utusan apostolos kurir Inti galon. dalam Quran itu adalah kisah para rasul yang Nah iya memberitakan. kalau misalnya memang kisah para rasul, di mana ajaran memberitakan mengawini kabar Yesus gembira, dalam tapi Al-Quran? ditolak. Di Di blok. mana ajaran? Yang Ya iya, ngeblok karena siapa? gimana mau nggak ditolak ada Yahudi. ajaran mengawini Yesus di sorga? Ya, yang mengeblok Yahudi. Jadi Iya, tidak berdiri mengeblok atas dasar Yahudi. Taurat. Coba IWG coba gimana Tapi kita itu- tidak menolak ada ajaran mengawini Yesus di sorga? Masa mau kita terima? Coba bayangin, IWG masuk ke sorga. Ini ajaran Yesus ya, ajaran Yesus nih. IWG masuk ke sorga. Ketika IWG masuk ke sorga, Tuhan di mana? Tuhan sedang sibuk menikah dengan pria dari Eropa. Kamu giliran ke 1113. Apa ini? Enggak kayak begitu, Mas Bre. Lah kalau gitu jangan ditulis perkawinan, tulislah apa kayak pendaftaran kayak apa kayak Nggak bisa tryout, dibilang apa gitu. kayak. Jangan ditulis perkawinan kalau nggak mau. Kan ada Allah kan berupa roh, ya kan? Lah Di ya, dalam diri ini kita lagi ada- sekarang ada mengawini Allah. roh. Kayak gimana mengawini roh bentuknya? Balik lagi. Ya, jadi itu IWG, tolong dipikirkan sebelum lu berkata-kata. Karena inilah satu-satunya pengajaran Tapi yang kebenaran benar-benar Islam itu pengajaran adalah berhala gitu loh. ajaran Al-Ankabut yang ayat dari 25. surga. Sesungguhnya Yesus. ajaran-ajaran yang ajaran-ajaran berhala yang kamu seru selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Al-Ankabut ayat Iya, 25. Islam itu ajaran Yesus, bro, yang dari surga Loh, itu. kalau ajaran Yesus nggak mungkin Al-Ankabut ayat 25 bilang yang mengajarkan hukum kasih yang itu turun dari berhala. surga itu Yesus. Al-Furqan 6 dan 7 dianggap dongeng Iya, itu coba sama posisinya yang menolak. gini. Sekarang gimana lu mengimani Al-Ankabut ayat 25?
Islam itu adalah Isa al-Masih. Kisah para Apostolos 13 nomor 26. Sesungguhnya Yesus adalah Abdul. Ya masa kita menyembah Abdul? Abdulmu yang kudus. Kisah para Apostolos 13 26. Iya, yang dalam rupa Allah tidak mempertahankan dirinya Nah sebagai. ini lagi lebih parah. Ada Abdul rupanya Allah. Kayak gimana kita mau nyembah? Dia yang adalah Allah tidak mempertahankan dirinya, bahkan dia Iya. membasuh kaki murid-muridnya. Iya, Ya dia kan? membasuh Kau yang menyebut aku guru dan Tuhan, membasuh kaki membasuh murid-muridnya. Ini Ya kan? adalah pekerjaan Wajibnya demikian Abdul. engkau. Masa kita menyembah memperlakukan saudaramu. Abdul? Barang siapa ingin menjadi yang tertinggi, ya wajib menjadi yang terendah. Nah sekarang Makanya kenapa Yesus harus Kristen? direndahkan serendah-rendahnya. Nah kalau udah Dihina, serendah-rendahnya kenapa dia minta agar dari tinggi? orang yang paling rendah sampai orang yang paling tinggi percaya kepada dia. Oke, kalau gitu jangan meminta yang Mencangkup segala tinggi-tinggi. langit. Nggak usah Dan dia menjadi yang mencakup segala tinggi-tinggi bumi. gitu loh. Kalau dia udah rendah, IWG, nggak usah ditinggi-tinggiin. Kan udah dinubuatkan dia rendah. Karena dia dari yang tinggi, bro. Dia yang maha tinggi turun menjadi yang rendah. Udah kan berakhir di situ. Paling rendah. Udah Agar berakhir yang di situ kalau terendah gitu. Tidak pesimis. Ya udah kalau misalnya udah rendah ngapain Ya. ditinggi-tinggiin? Udah Jangan rendah. pesimis, bro. Ada yang lebih rendah dari lu, bre. Ya. Loh kok marah? Kok marah? Nggak Tadi kamu marah, sendiri Bro. yang mengakui Yesus itu direndahkan serendah-rendahnya. Ya udah Iya, rendah. bahkan dikasih mahkota Masa kita penderitaan, menyembah ya. Tuhan yang maha pendek? mahkota penderitaan. Nggak ada yang lebih menderita Itu dari dia. siapa yang ngasih mahkota? Dari Romawi, dari Romawi. Siapapun itu dia memakai mahkota Nah, itu penderitaan. Yang Nggak ngasih ada yang kado kepada menderita Tuhan lu aja dia, bre. orang-orang penyembah berhala. Jadi Islam itu Udahlah sempurna, IWG, harus lu udah percaya lu udah Yesus, emosi gitu. Jikalau memang Islam adalah Yesus, nggak mungkin ada ajaran mengawini Tuhan di dalam kekristenan gitu. Itu aja paling bre, ya. Lanjut Gurunda. Noah, mohon maaf ini ada iklan gitu. Jadi kita harus menyadarkan dia. Lanjut. Iya bang. Jadi gini, saya mau kasih kesimpulan. Jadi gini, apapun yang kita bicarakan hari ini, bahkan yang hari-hari yang sudah berlalu gitu, kita anggaplah ini sebagai pembelajaran karena ya sepintar-pintarnya manusia, Tuhan lebih pintar daripada kita karena Tuhan adalah maha segalanya. Jadi maksud saya jangan gara-gara hal ini gitu ada perdebatan ataupun ada perselisihan kita sebagai sama-sama manusia jadi bermusuh, apalagi kita sama-sama satu negara ya, satu kebangsaan Indonesia Raya. Oke. Nah, itu aja lah dari saya karena saya udah capek nih. Saya mau istirahat aja lah dulu. Pamit, Bang. Ya, Jadi IWG tinggal sendiri. Gak ada lambatong Biar itu. aja lah, Bang. Ada lambatong. Dia dulu lah lawan abang malam ini. Ini si Istar ini Lambatong baru naik lambatong nih. iya iya. Sok Iya. sok dia sok pintar sok apa Saya izin pamit ya semua bang ya. Iya, iya. Oke, salam sehat selalu. Oke. Selamat malam. Malam. Ini anak buahnya bom-bom pada lepas nih dua orang nih. Kera Istar. Kau tengok bukannya apa-apa, kau sok pintar kau ngomong semua kau bilang ya lah. Iya. Semoga Iya. tetap sehat kau. Kayak kopi sem. Semoga cepat Iya. kau dek ya. Firman Tuhan memberkatimu. Amin. Buset. Habis itu kabur. Naik berdoa dia. Cuma naik berdoa, tarik tripping, habis itu berlari. IWG. mohon maaf ya, saya nggak niat menghujat Islam tuh. Banyak banget yang bilang saya cuma pengen Islam sempurna. Gitu ya. Sempurnanya ya kembali. Jadi menurut saudara IWG umat Islam selama ini sudah benar ya? Ya, Islam benar. Masya Kan, Allah. nah agama yang di sisinya kan, ya kan, yang dari atas. Iya. Kristen. Jadi Islam itu ajaran para rasul, betul? Amin. Nah, gitu dong. Asyik hadir. Allahu Akbar. Kalau Kristen gimana IBG? Kristen gimana? Barakallah. Benar juga ya Kristen. Buset. Apa nukan?
Makanya saya datang menjadi penengah. Muhammad kan suruh menjelaskan apa yang diperselisihkan di surah Al-Nahl. Kristen mau benar IWG kalau Berdiri menuhankan anak antara orang. Yahudi dengan Kristen. Coba Bang Handi. IWG bagaimana Kristen mau benar kalau menuhankan anak orang? Benar itu. Dia bukan anak orang, bro. Oh, Yesus anak siapa? Anak Allah. Iya Maria nggak punya anak. Anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Aduh. Jadi Maria nggak punya anak. Ibuku dan saudaraku adalah mereka yang melakukan perintah bapakku, perintah. Wah, anak durhaka ini ternyata. Iya, Maria cuma wadah kan, Maria Oh, cuma wadah. 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 Ya kan, bergembiralah ibu yang mengandung engkau. Jadi Tuhan mengorbankan Wadah. Maria hanya kesucian cuma Maria ya. wadah. Jadi Tuhan melawanin Maria gitu ya. Wish. Ya. Disodai seorang ibu ini kata-kata. Iya, perawannya jebol gara-gara Tuhan itu kan. Itu karepmu wes. Terus karemu gimana kan katanya cuma untuk wadah. Berarti kan kok Tuhan mengorbankan perawan Maria. Jebol perawannya gara-gara Tuhan, kan betul. Iya wes. Iya. Berbahagialah, Maria berbahagialah. Dia berbahagia. Parah ini. Maria punya anak nggak sih IWG? Iya, Maria punya anak. Nama anaknya siapa? IWG. Nama anak Maria siapa? Langsung gagu dia. Mikir baru satu kali mikir lu. Nama anak Maria siapa? Iya, anak Maria Yesus dan saudara-saudaranya itu kan. Yesus. Tuannya Maria siapa? Tuannya Maria. Iya. Iya, Anak- Tuhan Yesus lah. Jadi Ya kan, nama yang kau berikan kepadaku, Yohanes 17 ayat 11. Ya, ya, Namamu. Ya kan, muliakanlah aku, ya kan, kembali sebelum dunia ada, kembalikan kemuliaannya. Ya, di Yohanes 17 tuh. Ya, ayat 5. Udah. ayat Lebih tua 11. mana? Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Mikir. Mikir dia. Pertanyaan lu dari dulu itu terus, Handi. Lu mau berselebrasi dengan pertanyaan-pertanyaan konyol. Ih, Enggak, gue selingin doang biar ada. Lu nggak jawab kenapa sih? Lebih tua mana? enggak kan lu kalau bertanya di situ terus. Iya kan daripada kemana-mana kan lebih baik yang standar aja. Lebih tua mana jawab aja. Menguji Kenapa akalmu, itu yang di Bang. Al-Furqan itu dikasih kalau translate dikasih dalam Kenapa lagi gitu? Al-Quran ya? Kacau ini anak. Lebih tua mana jawab dulu baru aku diam. Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Lebih tua Yesus lah. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Bener soak ini orang ini. Ya kan? Yohanes 1 ayat 3. Aduh, bener-bener soak ini orang ini. Jadi anak lebih tua daripada ibu ya? Iya, BG. Anak lebih tua daripada ibu. Mikir lagi, kasihan. Mikir lagi. Ya. Ya udah. Tahu nggak Muhammad diperolok seperti ini, dihina. Kenapa diejek. ini lu? Iya, Kok seperti bisa? itu. Kok bisa? Iya. Anak lebih tua daripada ibu. Kok bisa? Muhammad tuh terima rasul-rasul itu diejek-ejek seperti Apa ini sih? tuh di Quran. Kok bisa anak lebih tua daripada ibu? Iya. Muhammad juga diledekin kayak gini nih. Ini kenapa sih ini kok kamu yang ngomong sendiri loh? Yesus lebih tua dari ibunya gitu loh. Dibilang dongeng katanya. Tuhan. Kalau Yesus malah dibilang tidak waras sama keluarganya. Iya, Yesus dibilang gak waras sama keluarganya. Ya. Muhammad juga dibilang gila. Kalau itu Rasulullah orang lain. Kalau Yesus keluarganya sendiri, kan kejam tuh. Orang keluarganya kafir bilangin. mana ada sih baik-baiknya Nabi Muhammad kalau orang kafir kayak Anda itu. Kalau ini lain, malah keluarganya yang bilangin dia nggak bener gitu loh. Betul. Ya, kalau kita bisa baca ya dari Quran itu, kan berita para rasul itu. Ketika rasul-rasul datang diajak seperti ini juga.
diejek Tuhan-Tuhanmu. Ya kan nggak mungkin apa sih ini, Bang? lahir Kayak dari curhat seorang ini. Maria menjadi Tuhan. Ya, tua mana Maria sama Yesus? Ya kan? Tua mana? Oke, Ya diledekin gitu tuh kan. Rasul-rasul yang datang. Kenapa dia bisa disebut Tuhan, anak Tuhan? Diledek-ledekin gitu. Semua rasul tuh menerima hal seperti itu. Di umur berapa? Yesus kan di dunia di umur berapa dia jadi Tuhan dia? Di umur berapa? nggak nyam. Betul tuh. Mikir lagi, mikir. Kira-kira di umur berapa dia menjadi Tuhan? Mikir Dari nanti awal salah dari, jawab. Oh, dari awal dia juga Tuhan, Bang. Oh, dari bayi, dia udah Tuhan dari bayi. Dia adalah perwujudan Allah yang tidak kelihatan. Loh, kan Gambaran bayi kelihatan, Allah yang bayi. tidak kelihatan. Oh, jadi Oke. saya jelmaan ya, jadi-jadian ya, Tuhan ya. Manusia jadi-jadian. Percaya nggak percaya. Ya kan Muhammad percaya. Makanya dia disebut Rasul. Ya udahlah. Rasul membawa kabar Rasulullah. gembira. Malasa. Kabar gembiranya apa? Yaitu dia melayakkan, membenarkan. Berbahagialah mereka yang dibenarkan, mereka layak. Kalau di dalam Al-Quran itu bang, dalam Al-Quran itu jelas. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafir yang berkata Allah itu adalah Isa putra Maryam. Jadi nggak usah keluar ke Al-Quran lah. Iya itu Kita bahas yang lebih. yang mengkafirkan itu orang Yahudi. Itu tulisan orang Yahudi. Ya ilaha illallah. Kok Al-Quran tulisan Yahudi gimana sih? Firman Anak Allah mabuk Yang nih. menolak Rasul siapa coba? Kalau kita baca Al-An'am 10 sampai 34 itu Rasul datang didustakan itu ayat-ayatnya. Didustakan bahkan berdusta pakai nama Allah. Terus kenapa Yahudi membunuh Tuhanmu? Ya kan? Terus ayat 3-3-nya kalau- Muhammad bersedih. Terus kenapa Yahudi membunuh Tuhanmu? Kenapa? Apa salahnya Tuhanmu dibunuh? Ayo. Enggak salah. Mikir. Hah? Enggak salah dia. Jadi Yahudi kurang ajar membunuh orang tidak bersalah. Hanya tipu muslihat kesepakatan orang raji ahli-ahli Taurat. Kata apa? Ya. Apa sih istilahnya itu? Berkongsi sama iblis. Gongsi ya. Berkongsi sama iblis membunuh Tuhanmu. Yo. Iya, yang menolak Yesus kan Yahudi, ahli-ahli kitab. Kenapa ditolak? Banyak Ya, utang. karena nggak mungkin lah. Karena hukum pertama aja satu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini yang di bawah, tunggu dikit Bang Handi. Ini yang di bawah turunkan. Kalau turun terus kita ngapain? Atraksi sulap. Biarin Iya. aja. Ya kan, jangan, hukum Taurat pertama kan jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya seperti menyatakan dirinya adalah Tuhan. Jadi Ya kan? Yahudi Dia pernah mengampuni. membunuh Tuhanmu ya? Ya begitulah. Buset, kurang ajar Yahudi Tapi pembunuh karena Tuhan. Yahudi keselamatan itu bagi semua bangsa kan, nyata bagi semua bangsa. Hebat ya Yahudi membunuh Tuhan ya. Coba, aduh ini Tetsuga juga sama. Bang Handi, sama teman-teman, kocaknya ini. saya sahur sebentar ya. Lanjut. Ntar dulu lah. Sahur. Enggak, sambil nyimak. Oh iya. Res, kau lagi Res. Yahudi membunuh Tuhan. Sadli bersuara biar nggak rungkat lagi. Oh iya, diumumkan dulu Li buku-buku dan aktivitas kita di Masjid Nurul Maulida nanti di Makassar sebulan penuh. Biar nggak rungkat. Adek Sadli. Ada tepuk tangan, ketawa. Jadi teman-teman ya ikuti nanti acara atau pengajian buka puasa bersama, tarawih bersama, terus ceramah, baik ceramah Islam, terus kristologi dibawakan langsung oleh Banjuma sebulan penuh di Masjid Nur Maulida di Bolangi Kabupaten Goa, Kota Sulawesi Selatan. Itu ya sebulan penuh. Nah untuk yang di Sulawesi Selatan silakan harus aktif kerjasama dengan Makassar Molab Center Indonesia. Kami tunggu dukungan Anda semua, baik yang datang maupun yang nggak datang.
gitu ya. Silakan bersinergi dengan rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia di nomor 401 tambah 3000 tambah 17173. Ditunggu, jangan sampai ketinggalan. Ya, betul sekali. Silakan. Duka. Ya. Ada Bang Tetsuk. Selamat malam Bang Tetsuk. Selamat malam saudara-saudaraku. Netizen lucu loh dibawa. IWG tolong jangan meninggal, kamu lucu. Kalau lucu ketawa aja lah. Macam-macam tuh netizen, ya Allah. Bang Tetsuk Kristen ya? Ya, Ya, ada yang ingin disampaikan? enggak, saya siap ditanya aja lah. Tadi ini loh, Bang, kata Iwi, Yesus lebih tua daripada ibunya. Terus Bunda Maria menuangkan anaknya. Pendapat Anda gimana? Kalau Yesus, ya kalau secara rohani ya Yesus lebih tua karena sudah ada duluan dia sebelum Abraham ada. Tapi setelah kelahiran ya dia lebih muda lah kalau secara fisik. Terus ya Bunda Maria menuhankan anaknya ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Mm-mm. Jadi, anakku adalah Tuhanku gitu ya? Bisa aja gitu. Anakku adalah rajaku, anakku adalah presiden. Karena Bunda Maria tahu siapa Yesus itu. Ya kalau anakku adalah presidenku kan nggak apa-apa. Iya, ya beda lah. Kalau Tuhan sama presiden kan beda jabatan, bro. Sama aja itu. Ya kalau anaknya tidur, ini bayi lagi tidur nih. Mm-mm. Nah, Bunda Maria menyembah siapa? Oh, mereka sama-sama tidur lah. Ini kan waktunya untuk menyembah, tapi bayi lagi tidur. Nah, gimana? Dibangunin dulu? Apa ditungguin? Lagi menyembah, waktunya tidur di mana itu? Bayi lagi tidur, Nah. habis disusui sama ibunya. Oh, itu kan malam kudus. Oh, Bunda Maria mau menyembah. Nah, ini bayi dibangunin dulu atau dibiarin tidur? Menyembah itu kan dalam roh dan kebenaran, bukan melihat kepada babynya. Jadi menyembah, Bunda Maria menyembah bayi itu. Menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah Bapa. Jadi Bukan roh menyembah Bapa Yesus. Roh Bapa ada dalam Yesus. Iya, menyembah Yesus. Ya kalau secara pengertian kasar ya bisa aja. Iya, benar. Tapi kalau pengertian dunia roh, dia menyembah Bapa, tapi karena roh Bapa dalam Yesus, ya Maria menyembah dua-duanya. Oh, jadi Bunda Maria Tuhannya dua. Dalam dunia roh, karena roh Bapa dalam Yesus ada. Tuhannya Bunda Maria dua apa satu? Iya kan mereka kan Esa, nggak bisa dipisahkan. Kalau mereka kan berdua, dia kok Esa kalau mereka? Iya, karena Yesus di dunia, Bapa di surga. Jadi Esa dalam satu roh. Yang mana yang Tuhan? Yang di bumi apa yang di surga? Yang di bumi Tuhan, yang di atas Allah. Jadi ada dua Tuhan. Satu Tuhan, satu Allah. Apa bedanya? Allah itu roh, nggak bisa dilihat. Kalau Ketika Yesus? bisa dilihat, dia menjadi Tuhan. Kalau Yesus bisa dilihat. Bisa? Nah, yang bisa dilihat itu Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Karena bisa Tuhan dilihat. itu adalah Allah yang menampakkan diri. Jadi Tuhan bisa dilihat. Iyalah. Karena berarti dia Yesus bisa bohong dong. makanya dia dipanggil Tuhan. Kalau Berarti nggak Yesus bisa bohong dong. Kata Yesus Tuhan nggak bisa dilihat. Allah nggak bisa dilihat. Kalau Tuhan bisa dilihat. Apa bedanya Tuhan sama Allah? Tuhan itu sudah berbentuk objek, roh yang sudah menjadi daging. Kalau Apa Allah itu bedanya? bisa dilihat, ketika Allah mengambil rupa, itulah Tuhan. Apa bedanya Yesus dengan Bapa? Bapa itu roh, Yesus manusia. berarti ada dua Tuhan. Satu Tuhan, satu Allah. Di dalam Bapa Yesus itu ada Bapa itu apa? Hah? Bapa itu apa? Bapa itu sumber dari segala roh. Oh, sumber dari segala roh. Iya, sumber dari segala kehidupan. Oke. Kalau Yesus? Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan dari mana? Tuhanku, kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa. Iya, Tuhan kamu. Berarti Tuhan kamu ada dua. Bapa sama Yesus. Bisa saja ada Tuhan dalam dunia roh, ada Tuhan dalam dunia nyata. Itu jadi Tuhanmu dua. Kan Nggak gitu. apa-apa, karena Allah itu kan Tuhan dalam dunia roh.
Yesus itu Tuhan dalam dunia nyata. Terus yang mati di salib siapa ya? Tuhan. Iya, Tuhan Yesus Mati. mati. Buset deh, Tuhan mati. Ya nggak apa-apa, Oh. karena Siapa dia yang- kan nyata. Siapa yang Tapi bunuh roh Tuhan? Bapa nggak mati, karena roh itu nggak bisa mati. Jadi Tuhanmu pernah mati 3 hari. Ya mati secara penglihatan, tapi dia berperang di dalam dunia orang mati. Kenyataannya mati apa enggak? Ya kalau kita lihat dengan mata ya mati, tapi dengan penglihatan roh dia hidup di dalam dunia orang mati. Mati apa enggak nih? Mati kalau kita lihat, Ya tapi udah. dalam dunia roh dia hidup. Berarti Tuhan mati ya? Ya Tuhan bisa mati, tapi dia Oh, buset. di dunia roh. Berapa hari mati? 3 hari dia berperang dalam dunia roh melawan iblis, sehingga iblis bisa ditawan. Buset. Iblis kan ditawan di yang dalam bunuh- gua-gua. Yang bunuh Tuhan siapa yang bunuh? Yang bunuh Tuhan Yesus. Iya. Orang Romawi. Wih, jadi tentara Romawi bisa bunuh Tuhan ya? Ya bisa kan tertulis di Alkitab. Buset, hebat kali tentara Romawi itu ya bisa bunuh Tuhan. Ya itulah memang hebat karena manusia itu bisa membunuh Tuhan memang. Tapi dia hebat tidak bisa sekali. membunuh roh. Pakai apa dia membunuhnya? Pakai tombak, pakai paku. Saya disiksa kali Tuhanmu ya. Iya, kasihan. Kasihan Tapi dia banget. mengaku nggak apa-apa lah karena daripada aku yang disalib di situ bagus dia yang disalib. Kasihan ya, disiksa. Kasihan juga memang, tapi karena demi aku supaya selamat, ya aku bersyukur Berarti Apa tujuannya sih Tuhan berarti dibunuh? supaya dia dia bisa makan masuk ke dalam nangka. dunia orang mati. Oh iya. dia Jadi makan sengaja nangka, Yesus dibunuh. kena getahnya. Sengaja dibunuh supaya dia bisa masuk ke dalam roh orang mati gitu ya. Dunia orang mati. Dunia orang mati. Ngapain di sana dia? Melepaskan roh-roh yang terpenjara. Oh, jadi Yesus di dalam kuburan bekerja. Bekerja di dalam dunia roh, bukan di dalam kuburan, dalam dunia roh. Karena di dalam gua itu kan tempat setan. Oh, jadi banyak setan di situ. Iyalah, makanya dalam dunia roh, dalam dunia kuburan itu kan di situ ada setan. Jadi turunlah ke dalam dunia orang mati. Jadi Melepaskan roh-roh yang tersesat. Jadi Itu Tuhanmu- akan ada juru selamatnya. Jadi Tuhanmu bergaul, ngobrol sama setan. Berperang, Oh, melawan, berperang. berperang. Yang menang siapa? Ya Yesus lah dia bangkit, nggak bisa ditahannya di dalam dunia orang mati. Setan dimati-matiin semua. Nggak bisa setan dimatikan, diikat di dalam Oh, goa. diikat. Sekarang Iya, masih sesuai diikat dengan atau 2 udah? Petrus 2 ayat 4. Sekarang masih diikat atau udah lepas? Masih terikat. Berarti udah nggak ada setan sekarang, diikat. Masih terikat, tapi spiritnya ada dalam buku-buku, dalam tulisan-tulisan orang yang sudah dirasuki oleh spirit of devil. Enggak, setan itu sekarang masih diikat apa udah dilepas? Terikat. Berarti sekarang ini setan aman, nggak ada lagi. Kita ini aman, tapi spirit Pengikutnya- daripada tulisan-tulisan orang yang membuat kita menjadi lari. Pengikut Satan itu banyak. Kalau nggak salah dulu ada pernah iblis membawa Yesus, apa termasuk itu yang diikat? Itu kan Yesus belum mati. Iya, waktu dia hidup kan pernah dibawa oleh iblis tuh. Ya, kan dia belum mati. termasuk iblis termasuk itu yang diikat, termasuk itu. Iya, iblis masih berkeliaran. Diikat pakai apa? Ya, diikat dengan kuasa Tuhan. Bukan pakai tali rapia, bukan. Ya bisa juga, tapi dikasih kuasa dia untuk nggak bisa lepas. Iya, pakai apa tak mengikatnya? Mana lah kita tahu, itu kan dalam dunia roh. Tapi nanti 1000 tahun dia akan dilepas. Wush, udah berapa tahun ini? Udah 1000 tahun lebih. Nggak tahu juga kita udah tahun keberapa ini menjadi 1000 tahun. Nanti dia akan dilepas. Udah 2000 tahun lebih loh. Tapi matinya kan Aduh, masih 2000. Ya nanti 1000 tahun dia akan dilepas. Setelah 1000 tahun dia diikat. ya udah. Banjuma udah balik. Hah? Bentar, dulu. Banjuma udah balik. Saldi, Cuman aku mau tanya dulu sama Handi Seleb. taruh. Banjuma udah balik, Banjuma. Pusing kepala aku, ada setan diikat. Sepertinya Ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Habis 3 hari itu dibangkitin lagi ya? Bukan roh-roh orang kudus yang dipenjara oleh iblis itu, karena kan orang berdosa itu harus mati.
walaupun dia orang percaya. Kan Dia harus kuburan habis itu kuburan pada terbuka ya. Iya, terbuka. Karena Daerah Yesus mana itu ya? bangkit, kuburan terbuka, roh-rohnya dilepas. Itu daerah Jadi, mana ya itu ya? Pernah ada kejadian. Setelah Yesus bangkit, barulah keluar perintah, baptislah dia atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, supaya siapa? kami ini orang-orang yang mau selamat ditandai dalam dunia roh. Jadi begitu mati, saya mau Yesus nanya. menyertai kami. Daerah mana itu yang pernah ada kuburan terbuka, di daerah mana? Daerah Yerusalem. Tapi nggak ada bekas-bekasnya tuh. Adalah. Itu mayat naik ke bumi itu jalan-jalan itu udah balik lagi. Bukan mayat, tapi roh-roh orang kudus. Iya kan Rohnya. bangkit. Kalau mayat, kalau daging itu kan udah tinggal dia, rohnya yang sudah keluar. Roh-rohnya terbebas. Enggak tersiksa lagi dalam kubur. Oh, Yesus sudah bebasin. Iya. Jadi kalau orang Kristen mati nggak ada lagi siksa kubur. Oh, udah dibebasin oleh Yesus. Iya. Kan kamu masih hidup. Kalau mati nanti Jadi nanti kalau kamu mati, nggak ada lagi siksa kubur. Yesus ada nungguin di kubur. Bukan, nggak, sudah iblisnya sudah terikat, jadi nggak bisa lagi memegang roh kami terpenjara di dalam dunia roh. Jadi kamu nanti mati, iblis diikat, mau ngapain lu gitu ya? Cuman gini yang paling sialnya kan, ada orang baik di dunia Banyuma ini. udah bisa Banyuma, silakan. Tapi salah pilih Tuhan. Itu yang kasihan sekali. Dia nggak bisa bangkit. Jadi Dia Tuhan yang bisa- benar yang mana itu Bang? Hah? Tuhan yang benar yang mana? Tuhan orang Israel. Yang mana itu? Yehova. Enggak, maksudku yang mana? Saya mau lihat kayak mana bentuknya. Waduh, roh nggak bisa dilihat. Yang tahu itu, roh. ya, yang tahu itu kan Abraham, Ismail, Yakub. Ketika Yod-Heh-Vav-Veh itu mengambil rupa, menampakkan diri sama Abraham, Musa, Ishak. Mereka yang kenal. Tapi katanya roh tadi. Iya, roh itu mengambil rupa. Itu namanya teofani. Makanya begitu dia Musa, Abraham melihat sosok itu di depan matanya, baru dipanggilnya Tuhan. Karena Roh itu melihat. apa itu Bang? Roh apa itu? Roh itu apa? Maksud saya itu roh itu apa ya? Hantu atau apa gitu? Roh itu sesuatu yang ilahi. Mati meja. Kenapa bisa Anda mengatakan roh itu sesuatu yang ilahi? Maksud saya gini loh. Ini kan di dalam kitab saudara Yohanes 4 nomor 24 di situ dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Nah, di situ bahasa Yunaninya pneuma. Terus di dalam Lukas 24 nomor 37 hantu juga disebut sebagai pneuma. Iya, betul. Apa bedanya antara hantu dengan Tuhan Anda? Yang satu roh jahat, dengar, yang satu roh jahat, yang satu roh kudus. Loh, tidak ada dikatakan di situ jahat. Di situ Iya, suci karena tidak ada. hantu itu kan malaikat-malaikat yang berdosa. Tidak, maksud saya gini loh. Tuhan itu adalah roh. Tuhan Ya. itu adalah pneuma. Ya. Terus hantu itu juga adalah setan itu juga pneuma. Ya, roh. Sama-sama pneuma. Iya, satu roh iblis, satu roh Tuhan. Bagaimana bisa bagaimana kemudian bisa dibandingkan dia sementara dia bahan materinya sama-sama roh. Ketika dia masuk ke dalam dunia, ketika dia masuk ke dalam roh manusia, ke dalam tubuh manusia, karena roh itu akan mempengaruhi roh manusia, dan roh manusia itu akan mempengaruhi pemikirannya, dan pemikirannya akan mempengaruhi tingkah lakunya. Jadi kok tingkah lakunya itu suka iri, suka berzina, suka ini, itu udah berarti roh daripada setan. Iya, tapi kan dikatakan bahwasanya pneuma atau roh itu bisa juga menjelma menjadi malaikat, bisa Ya. juga seperti nabi. Ya. Nah, lalu bagaimana bisa dibedakan ini setan, ini Tuhan? Sementara sama-sama roh, sama-sama mengajarkan kebaikan. Mana ada roh setan mengajarkan kebaikan? Coba Itu baca dikatakan pneuma juga bisa Iya, menjelma sama-sama. menjadi malaikat terang. Iya, dia menyamar. Makanya untuk mengujinya dibaca di Galatia 5 ayat 22. Gimana Dan tuh? Bacanya kemudian gimana? rohnya untuk yang Spirit of God. Kalau Spirit of Devil Galatia 5 ayat 19 dan 20.
Iya, saya tahu. Kan diterangkan bahwa pneuma juga mengajarkan sesuatu yang buruk. Pneuma juga mengajarkan sesuatu yang baik. Ya. Nah, sekarang mana kita bisa tahu ini adalah roh Tuhan, ini adalah setan, ini Tuhan, ini Theos, ini Tuhan yang mana? Sementara mereka sama-sama mengajarkan baik. Nah, gimana caranya membedakan? Gak ada, mereka mengajarkan sama-sama yang baik. Yang satu mengajarkan yang buruk, yang satu mengajarkan yang baik. Jadi segala yang baik diajarkan oleh Yesus karena roh Allah ada pada dia. Nah, Dan iblis, sekarang begini. nih, Pembunuhan terhadap Yesus itu pembunuhan daripada bisikan yang baik atau buruk? yang buruk. Yang buruk. Berarti penyaliban itu buruk. Ya memang buruk lah. Berarti Tapi Anda harus mengimani terjadi. sesuatu yang buruk. Bukan gini loh. Pertandingan di dunia ini adalah pertandingan iblis dengan Tuhan, spirit of devil dengan spirit Loh, of God. Jadi iblis Bukannya iblis dengan manusia, kok iblis dengan Tuhan? iya, karena Allah menjadi manusia. Jadi sesuai dengan ketetapan yang pertama, iblis menggodai Adam yang pertama. Jadi kedatangan Yesus itu harus persis seperti Adam yang pertama. Jadi Yesus itu adalah Adam yang kedua. Tapi Jadi buktinya lebih parah. Adam tidak pernah dibunuh iblis, Yesus dibunuh iblis malah. Benar. Adam itu kan dikalahkan oleh iblis, makanya dia harus mati. Nah, Jadi berarti Tuhan Anda dikalah sama setan. dia menang kok waktu Loh, kok menang pula? Kenapa bisa Anda mengatakan bisa menang? Buktinya dia dibunuh. Dengar dulu, waktu Adam dicoba iblis, aja, Bang. Adamnya kalah. Jadi Adam yang kedua, Yesus dicoba iblis, Yesusnya menang. Oh, Dan tidak, siapa bilang menang, Bang? Sorai atas kemenangan Yesus. Siapa bilang menang? Kan tertulis. Buktinya Adam dicobai iblis, dia masih hidup 700 tahun lebih. Yesus dicoba iblis, mati itu juga, hari itu juga mati dia. Karena manusia itu harus mati. Nah, berarti kalah dia dari iblis kan? Justru itulah bodohnya iblis itu. Dia menyangka dengan kematian iblis, dengan kematian Yesus. Kenapa dia pula bersalah. iblis yang bodoh? Rupanya kematian Yesus itu membawa mengalahkan dia di dalam maut. Itu dia skenarionya yang salah dari iblis. Begini. Kalau Yesus itu terangkat ke langit, skenario iblis menang. Karena dia penakut. Sementara Yesus bertujuan harus masuk ke dalam dunia orang mati supaya bisa membebaskan roh-roh yang terpenjara sebelum Yesus bangkit. Nah, jadi Musa atau apa yang orang-orang kudus, Samuel, orang-orang kudus nabi-nabi itu kan kalau dia nggak masuk ke dalam tanah, ke dalam dunia maut, itu tetap terpenjara di dalam siksa kubur oleh iblis. Jadi menurut saudara, Yesus dibunuh itu yang menang siapa? Kalau kita memandang, iblis sudah merasa dia menang. Ya memang menang lah. Iya, iblis merasa dia menang, pemenangnya. Ternyata celakanya, dia nggak bisa menahan roh Yesus di dalam tanah. Loh, kenapa bisa? Ada hubungannya lagi di situ. Nggak ada urusan. Karena tidak ada urusan Yesus, iblis di dalam tanah, nggak ada urusan. Kemenangan iblis itu adalah karena dari awal kesepakatannya manusia itu harus mati dan manusia itu menjadi makanan iblis. Nah, jadi iblis itu sudah memperbudak manusia dan rohnya supaya menjadi bala tentaranya nanti waktu perang naga. Waduh, mati meja. Enggak, masalahnya gini loh, Bang. Ini kan yang sasaran iblis itu adalah makhluk yang hidup di bumi, bukan yang ada dalam tanah. Iya, betul. Karena manusia itu kan sudah diserahkan Tuhan kepada iblis menjadi makanannya. Tubuhnya itu sudah menjadi makanan iblis karena dibuat debu tanah lah menjadi makananmu. Debu tanah itu apa? Tubuh manusia ini. Nah, Jadi kalau misalnya iblis tidak membunuh. Dengar dulu. Jadi dia harus mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya supaya menjadi makanannya nanti di neraka. Sebelum waktunya dia hancur sendiri. Kalau masih banyak makanannya di neraka, dia mana ada iblis makan di neraka, Pak ngarang bebas saja Bapak ini. Itulah bahan makannya supaya dia bisa bertahan hidup. Mana dalilnya? Nanti kubacakan, aku bawa sini. Gak ada itu iblis makan orang, Pak. Iya. Ada. Jadi rohnya di penjara. Pernah tonton nggak Lord of the Ring?
Pernah. Nah, kan banyak di situ kayak orang-orang yang sudah hancur jadi budak-budaknya. Ya, bagaimana sekiranya yang turun ke dunia orang mati ini ternyata setan, bukan Tuhan? Kan sama-sama roh. Karena dia kembali kepada bapaknya. Loh, bagaimana kalau yang kembali ini adalah setan itu juga? Nggak Dia bisa. juga roh. Nggak bisa, karena roh yang baik menyatu dengan roh yang baik. Karena yang baik bersatu dengan yang baik dan yang jahat bersatu kepada yang jahat. Roh yang jahat menyatu kepada roh yang jahat. Nah, terus Roh Kristen yang ini, jahat menyatu kepada bapaknya, roh yang jahat. Bapaknya juga ada. Itu nah, terus iblis. Kristen ini misalnya didatangi oleh roh. Bagaimana Kristen bisa membedakan ini Tuhan, ini setan? Kan sama-sama. Ketika dia berperilaku, makanya kita baca di tadi Galatia 5 ayat 22. Kalau itu perlakuannya berarti itu datang daripada roh Allah. Tetapi kalau itu yang di Galatia 19 sampai 20 berarti itu roh dari iblis. Gampang saja melihatnya. Bukan masalah roh dari iblis. Maksudnya ini kan roh, Tuhan Anda kan roh. Iya. Iblis juga roh. Iya. Wujudnya sama nggak? Ya sama-sama roh. Kan aku bilang tadi, spirit of devil dengan spirit of God. Cuman yang satu roh kudus, yang satu roh jahat. Wujudnya sama nggak? Iya sama-sama roh. Wujudnya sama. Roh, sama-sama roh. Kita bilang dulu wujudnya roh. Iya, sama-sama kan? Iya roh. Ah, kalau Tuhan Anda bertanduk 7 bermata 7, kalau iblis bertanduk juga. Ya iblis harus bertanduk lah. Kayak siapa ini? Si Perah Istar ini ada petanduknya. Oh, berarti Tuhan juga bertanduk. Tuhan Anda bertanduk, iblis juga bertanduk. Tanduknya itu kan nggak tahu di mana ditulis itu Tuhan bertanduk. Nggak ada. Wahyu 5 nomor 7. Tanduk itu menerangkan sebuah kerajaan yang punya mahkota. Bukan, yang punya Bang. kekuasaan, bukan mahkota. Tanduk itu kan merupakan kekuasaan, lambang kekuasaan. Ah, berarti iblis juga bertanduk itu karena kekuasaan kan? Iya, karena iblis itu diberi kekuasaan. Itu makanya aku bilang. Yang maha kuasa. Makanya aku bilang, Tuhan Anda bertanduk, iblis juga bertanduk. Bedanya di mana? Yang satu dari Roh Kudus, yang satu daripada roh jahat. Iya, bedanya dia itu kan cuma penyebutan aja roh kudus, roh Dari jahat. Tapi ketika kan dia, pada faktanya, ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, iya baru maksudnya kita gini loh. mengenal dia. Iya maksud saya gini loh Pak. Wujud Tuhan Anda kan serem tuh, bertanduk. Iblis juga bertanduk. Bahkan lebih seram sebenarnya Tuhan Anda. Misalnya di dalam Daniel 7 nomor 9. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Jadi dia tua, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Artinya Tuhan Anda pakai kursi roda di mana rodanya api. Salah ya? Dalil ini salah ya? Ya. Jadi dia seperti orang tua yang sudah tua berpakaian putih duduk di atas kursi roda dengan nyala api dan punya roda berkobar-kobar. Itu Tuhan Anda. Itu kan menyatakan bahwasanya akan ada perang. Ini nggak ada hubungannya perang. Ini Ya itu wujud. kan menyatakan bahwasanya berkobar-kobar itu kan untuk apa? Berarti Loh akan terjadi tidak, perang Tuhan dalam dunia Anda roh. itu semisal seorang laki-laki tua renta yang duduk di atas kursi roda menyala dan roda-roda kursi itu adalah api yang berkobar-kobar. Coba Anda bayangkan kayak maksudnya filmnya itu- Megaloman. Maksudnya itu berkata yang roh itu tadi yang awal dan yang akhir, jadi digambarkan sebagai orang yang sudah tua gitu loh. Dia pemilik segala Gini. Data lain 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kami yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikat dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Gimana itu? Tuhan Anda datang di dalam api yang menyala-nyala. Aku datang. Ini apa ini Pak? Makanya saya katakan, apa bedanya antara setan kemudian dengan Tuhan Anda? Yang satu sifatnya Setan itu jahat. api bertanduk, Tuhan Anda juga api bertanduk, bahkan kursi rodanya pun adalah kursi roda api. Gimana cerita itu Pak? Iya, itu kondisinya mau perang dalam dunia roh. Jadi iblis-iblis yang roh ini sedang mengumpulkan manusia-manusia supaya menjadi keturunannya sesuai dengan yang tertulis di Kejadian. Keturunanmu akan
berhadapan dengan keturunan wanita ini gitu loh. Nah, Jadi ini anak-anak jelas ini iblis 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ini apa ini, Pak? Ini Tuhan Anda? Iya, itu sedang lagi perang dalam dunia roh nanti. Waduh, nah inilah api. Iblis juga api kan? Tuhan Anda juga api. Mana ini? Yang mana yang Tuhan? Jadi kita jadi penonton ini bingung. Mana yang Tuhan? Ini yang Tuhan atau yang mana ini? Yang mana yang Tuhan? Gini dulu, iblis nggak dari api, dia dari roh Allah yang menjadi jahat. Bagaimana ceritanya? Sementara kalau kita melihat ajaran-ajaran terdahulu, iblis itu identik dengan api. Nggak ada itu. Lah, api neraka gimana? Bukan, api neraka bukan karena identik dengan iblis. Lalu? Bukan. Bagaimana ceritanya, Pak? Kalau api neraka, di neraka itu api, iblis dari api, mana mungkin bisa mati api dengan api? Ya makin besar lah apinya. Ya itu dia makanya saya katakan Tuhan Anda salah. Tuhan Anda bertemu dengan iblis sama-sama api dia. Bukan, api itu Bukan. artinya api penyucian. Ya api penyucian pula, Pak. Iya, bukan api dalam neraka, bukan. Kalau di neraka itu ada api, kemudian iblis terbuat dari api, berarti neraka itu akan makin besar apinya. Karena api bertemu dengan api kan semakin besar, nggak makan. Nah, itu dia makanya Tuhan Anda bertemu dengan iblis maka semakin berapi-api. Matius 25 nomor di dalam neraka yang Bapak bilang. Matius 25:41. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kiri, enyahlah daripadaku, hai kau orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, sementara Tuhan Anda juga adalah api. Gimana itu? Ya maksudnya gini, di neraka itu adalah api yang menyala-nyala dari belerang, tapi iblisnya bukan dari api. Loh, Kalau iblis Ibrani, dari Pak. api, Ibrani berarti 12. malah dia menyatu dengan api. Ibrani 12:29, sebab teos kita adalah api yang menghanguskan. Iya. Gimana itu? Iya. Berarti Tuhan Anda neraka? Bukan. Dia melambangkan seperti api yang menyucikan. Ibrani 12:29, sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Iya, kalau api itu berjumpa dengan orang kudus dia akan menyucikan, tapi kalau berjumpa dengan orang yang rohnya jahat akan menghanguskan gitu loh. Bagaimana ceritanya, Pak? Itu adalah Api pedang bermata dua. Tuhan Anda api dan dia adalah api yang menghanguskan. Iya. Sementara yang identik dengan api itu setan. Bukan, siapa yang bilang identik api dengan setan? Gak ada. Wahyu 12 nomor 7, maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dan ini malaikat-malaikat yang dimaksud di sini adalah iblis, Pak. Iya, iblis. Tapi iblis iblis terbuat dari api di dalam Alkitab. Iblis itu identik dengan api. Gimana itu dasarnya? Kalau iblis itu identik dengan api, dimasukkan ke neraka, dia nggak bakalan mati, karena api dengan api kan semakin berkobar. Ya, justru dia tidak boleh mati, Pak. Dia harus mati hidup terus. Nggak bisa. Kalau iblis itu dari api, neraka dari api, mana bisa mati ya iblisnya? Ya, sama seperti tangan saya juga dari daging, pipi Anda juga dari daging. Boleh nggak aku tampar Bapak? Sama-sama dagingnya. Itulah iblis, Itu Pak. kan, kalau tampar menampar karena ada daging kan. Kalau api dengan api samanya, Pak. Api dengan api juga sama. Makanya tadi Tuhan Anda roh, setan roh. Tuhan Anda bertanduk, setan juga bertanduk. Tuhan Anda api, setan juga api. Nah, mana? Saya tidak bisa membedakan. Dari mana itu dasar Bapak mengatakan setan itu api? Lah, kalau Anda melihat Matius 25, itu jelas setan itu identik dengan api. Gimana, Pak? Bacalah lengkap dulu. Kalau neraka itu api, terus iblis itu dari api, nggak bakalan mati iblisnya, malah jadi berteman. Memang iblis tidak akan mati, Pak. Dia akan kekal. Kalau dia masuk ke dalam neraka dan dia langsung mati, enak kali iblisnya. Makanya makanannya tubuh manusia dan rohnya diperbudak. Di mana pula itu makanannya? Berarti Anda setan. Berarti kalau Allah membuat neraka itu api. Karena orang Kristen kan inilah darahku, minumlah darahku, makanlah dagingku. Daging Yesus dimakan. Berarti iblis. Siapa iblis di sini sebenarnya? Malaikat yang berbuat dosa.
Lah tadi Anda mengatakan makan orang setannya. Nah, Anda makan Yesus. Malaikat yang berbuat dosa jadi dihukum, dan tertulis di Kejadian, debu tanah menjadi makananmu, dan diterangkan lagi di Alkitab, debu tanah itu adalah tubuh manusia. Bagaimana ceritanya? Saya tidak bisa membedakan antara Tuhan Anda dengan setan. Memang susah membedakannya. Ih, mati ya. Susah bagi orang yang tidak tahu. Tapi kalau orang yang tidak tahu, dia langsung membaca Galatia 5 ayat 22. Oh, ini spirit of devil. Terus kalau dia mau tahu dia apa? Spirit of, dari itu tadi Galatia 5 ayat 19 sampai 20 itu, oh ini berarti datangnya dari iblis. Kalau yang 22 ini datangnya dari Tuhan. Gitu aja membedakannya. Sekarang permasalahannya adalah, kalau saudara mengatakan bahwa iblis bisa membedakan seperti itu, berarti perintah Tuhan dilakukan. Kalau ada perintah dari Tuhan, berarti itu bukan dari iblis, kan? Benar nggak? Sekarang gini, kalau ada perintah Tuhan, Tuhan yang mana sekarang? Nah itu dia. Seperti misalnya menyembah Yesus. Ada nggak yang Tuhan memerintahkan menyembah Yesus? Nggak ada. Lalu yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Karena dia berkarya. Nah, iblis. Bukan, karena dia berkarya, karya-karyanya itu kami anggap sesuatu yang ilahi, dan kami mengaku ini pengakuan kami loh. Iya, itu dia makanya. Itu roh itu kan tak nampak. Roh itu kan merasuki tubuh manusia. Nah, roh apa yang merasuki tubuh saudara sampai saudara menyembah Yesus? Karena kami berbicara dalam dunia roh. Ya itu dia makanya, kan Tuhan itu roh, setan juga roh. Untuk membedakan antara setan dan Tuhan, menurut saudara, lihat ajarannya. Nah sekarang saya tanya, yang merasuki saudara, roh Tuhan atau roh setan sampai saudara menyembah Yesus? Bukan, karena saya membaca Alkitab, kitab suci, segala sesuatu yang diperbuat Yesus itu nggak ada yang jahat. Iya. Terus kenapa bisa disembah? Karena karyanya dia. Yang ngajarin Anda menyembahnya siapa? Karena karya Yesus selama di dunia saya baca di Alkitab. Oh, berarti aku mengakulah ini. Oh, Yesus itulah Tuhan. Itu kan yang ngajarin Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan siapa? Pengakuan saya. Iya, saya tahu. Yang mengajarkan Anda mengaku Yesus itu Tuhan itu siapa? Tidak ada yang mengajarkan. Jadi roh yang masuk ke dalam diri Anda itu rohnya siapa? Roh yang baik, sehingga roh yang baik membimbing. Kalau roh yang baik berarti rohnya Tuhan, kan? Iya. Nah, di mana Tuhan mengajarkan Anda menyembah Yesus? Nggak ada tertulis. Nah, berarti roh yang masuk ke dalam tubuh Anda itulah roh setan. Enggak lah, karena kami berbicara dengan Yesus dalam dunia roh. Lah, tunggu dulu, Pak. Anda mengatakan Yesus Tuhan Anda pneuma, iblis juga pneuma. Ya. Nah, ada roh masuk ke dalam tubuh Anda, betul? Ya. Roh apa itu? Roh yang baik. Roh yang baik. Kalau roh yang baik berarti roh Tuhan. Ya, roh. Nah, di mana Tuhan mengajarkan menyembah Yesus? Aku membaca kitab suci dan kulihat. Saya tanya, di mana roh Tuhan mengajarkan Anda menyembah Yesus? Saya membaca dan melihat yang tertera di kitab suci. Jadi apa yang tertulis di situ, Pak? Apa yang tertulis? Pertanyaan saya kan jelas. Kalau roh Tuhan pasti mengajarkan sesuatu yang baik. Ya. Nah, sekarang menyembah Yesus itu siapa yang ngajarin? Karena saya membaca kitab suci. Terus bukan karena apa? Bukan karena apa, Pak? Bukan karena apa? Adalah hal-hal yang baik. Bukan karena apa? Ini masalah penyembahan kepada anak Maria. Anda menyembah Yesus. Ya. Apakah itu kehendak Bapak? Iya, kehendak Bapak. Kehendak Tuhan. Ya. Di mana tertulis? Barang siapa yang mengaku anak, dia harus juga mengakui Bapak. Iya, maksud saya mengakui anak ini sebagai apa? Anak itu kan roh juga. Ya, mulai lagi. Kembali lagi ke situ. Ke surga dia kan menjadi roh. Ya, mulai lagi menjadi firman Allah. Mulai lagi kan?